Polisi bongkar sindikat penjual obat psikotropika di Labuan Batu. Kejari Karo panggil 11 saksi tambahan terkait kasus korupsi TPA. Penduduk miskin di Sumut naik, pemerintah siapkan stimulus sektor produktif. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi bongkar sindikat penjual obat-obatan terlarang tanpa izin edar. Selain barang bukti ribuan obat keras dan obat-obatan lainnya, polisi juga mengamankan 4 orang tersangka. 3 diantaranya merupakan pegawai honorer di RSUD Kota Pinang, Labuan Batu Selatan. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap kasus peredaran obat-obatan terlarang yang dijual tanpa izin edar di Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yakni MR, ES, AS, dan seorang wanita SDM. Keempat pelaku merupakan warga Labuhan Batu Selatan. Menurut AKP Martua Lesi Sitepu selaku Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu, 3 dari 4 pelaku berstatus sebagai pegawai honorer di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Selain tersangka, pihaknya juga turut mengamankan barang bukti lebih dari 2.000 butir obat psikotropika dari berbagai jenis dan obat keras. Terungkapnya sindikat penjualan obat-obatan tersebut berawal adanya informasi masyarakat di mana obat-obatan tersebut seharusnya dijual dan didapatkan di rumah sakit, kini dijual bebas tanpa izin edar. Selanjutnya polisi melakukan penyelidikan dengan menyaru sebagai pembeli. Petugas berhasil mengamankan MR di salah satu hotel di Rantau Parapat. Dari keterangan MR, polisi mengamankan ES sebagai kurir dan AS sebagai perantara. Dari pengakuan MR, ES dan AS, obat-obatan tersebut didapat dari SDM, pekerja honorer bagian apoteker pendamping di RSUD Kota Pinang. Kemudian SDM diamankan oleh petugas di rumahnya. Dari penggeledahan di rumah SDM, polisi menemukan ribuan butir obat-obatan dan obat keras lainnya. Dari Satres Narkoba Polres Labuan Batu berhasil mengungkap peredaran psikotropika dan obat-obat keras lainnya, yang mana kami dapat berhasil 4 orang pelaku yang terlibat di dalam peredaran psikotropika dan obat keras tanpa izin, tanpa resep dari dokter, sehingga ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ya. Nah, untuk barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu sebanyak 2.391 butir ya psikotropika. Sindikat peredaran tanpa izin edar sudah berlangsung selama 1 tahun dan dijual di seputaran kota Rantau Parapat. Keempat tersangka dipersangkakan pasal 60 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan psikotropika dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pencarian hilangnya seorang petani di Mangsa Buaya saat memanen buah kelapa sawit di pinggir sungai dilanjutkan. Di hari kedua, tim SAR terus berupaya melakukan pencarian korban, namun belum membuahkan hasil. Pasca hilangnya Ponidi berusia 47 tahun warga Dusun Tanjung Alam Paret Minyak, Desa Simangalam, Waluh Selatan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara belum juga ditemukan. Korban dimangsa seekor buaya ganas saat memanen buah kelapa sawit di kebun yang hanya berjarak 3 meter dari tepi aliran sungai Simangalam.
Namun tim Basarnas wilayah Tanjung Balai bersama BPBD Labuhan Batu Utara, TNI, Polri, dan warga pada hari kedua upaya melakukan pencarian, korban belum juga ditemukan. Salah seorang keponakan istri korban menjelaskan, pada saat korban diterkam buaya ganas tersebut langsung disaksikan oleh istrinya, di mana korban diseret buaya tersebut ke dalam aliran sungai hingga tenggelam dan hilang ke dalam air. Waktu orang bibi itu minta tolong, itu pun naik miskor, dia pergi ke benteng, manggili kawan lah. Tapi karena nggak dengar, jadi datang orang Tanjung Pasir itu dikejarnya ke benteng. Jadi tanya, apa Bi? Katanya, lakiku dibawa buaya. Kemana Bi? Di sana tadi, di Dodosan. Jadi datang bibi itu meminta suruh antarkan. Sementara itu, Romi Erwin selaku Komandan Regu Basarnas menjelaskan, saat korban disambar buaya kondisi air sungai sedang banjir dan ketinggian air di kebun kelapa sawit milik korban setinggi lutut hingga paha orang dewasa. Tadi kita sudah melakukan manuver bot di sekitar area lokasi dan selanjutnya kita akan melakukan searching di lokasi area diterkamnya. Rencananya berapa hari pencarian ini, Pak? Rencana kalau belum diketemukan pencarian maksimal itu 7 hari. Saran dari Basarnas sendiri untuk keamanan masyarakat yang melakukan pencarian juga gitu, Pak? Ya, saran dari Basarnas itu agar lebih berhati-hati dan lebih waspada di tepian air, Pak. Meskipun tim SAR menambah personil dan perahu mesin dan berupaya menelusuri aliran sungai Simangalam dengan cara manuver bot hingga sejauh 2 km dari lokasi TKP, namun tanda-tanda keberadaan korban belum juga ditemukan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun menggelar Operasi Patuh Toba 2020. Selain menggelar razia, petugas juga membagikan masker gratis kepada sejumlah pengendara yang melintas. Razia Patuh 2020 digelar petugas Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun, tepatnya di Jalan Medan, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah pengendara yang melintas diberhentikan petugas untuk memeriksa kelengkapan dari surat-surat kendaraan. Hari keempat Operasi Patuh Toba 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun telah berhasil menindak 1.000 lebih pelanggaran lalu lintas. Penindakan terbanyak dari kasus kendaraan roda 2. Ada sebanyak 670 teguran dan 475 tilang yang diberikan kepada pengendara. Operasi digelar selama 2 pekan ke depan dengan tujuan untuk menciptakan tertib berlalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor di era adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Jody Indrawan mengatakan, selain melakukan sasaran 8 pelanggaran operasi patuh, pihaknya juga melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara membagikan masker gratis kepada pengendara. Operasi Patuh Toba 2020 Polres Simalungun ada 8 prioritas pelanggaran yang menyebabkan fatalitas kecelakaan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, berbonceng 3, menggunakan knalpot blong, kemudian kelebihan muatan, overdimensi, dan lain-lainnya. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak yang ditilang yang dihasilkan oleh petugas Lantas Polres Simalungun? Kami dari Satlantas Polres Simalungun sudah melaksanakan belangko teguran sebanyak 670 dan sekitar 475 tilang sudah kita tindak dalam waktu 4 hari operasi patuh ini. Lokasi tampak para pengendara yang tidak lengkap memutar balik menghindari razia petugas. Diimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas agar keselamatan dalam berkendara lebih terjamin. Pendan News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Kejaksaan Negeri Karo kembali memanggil 11 saksi tambahan dalam pengembangan kasus korupsi pengadaan tempat pembuangan akhir di Desa Dokan yang merugikan negara hingga 1,7 miliar rupiah. Dari ke-11 saksi, 3 diantaranya masih belum memenuhi panggilan. Kejaksaan Negeri Karo kembali memanggil 4 saksi dalam kasus korupsi pengadaan TPA di Desa Dokan, Kecamatan Mere, Kabupaten Karo, yang menyebabkan kerugian negara mencapai 1,7 miliar. Dari 4 saksi ini, hanya 1 saksi yang hadir, yang merupakan pejabat pengadaan barang dan jasa. Sedangkan kepala dinas terkait tidak hadir dalam panggilan pertama ini. Pihak kejaksaan akan melakukan panggilan kedua dan apabila hingga panggilan ketiga tidak turut hadir, pihak kejaksaan akan memanggil paksa para saksi yang mangkir dalam pemanggilan ini. Untuk hari ini sendiri kami melakukan panggilan untuk sebanyak 4 orang saksi dan 1 orang sudah hadir. Yang hadir itu Pak Melita Sembiring sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa di tahun 2015. Sedangkan untuk Kadis yang terkait 2015 itu sampai hari ini belum juga hadir. Hingga saat ini sebanyak 11 saksi tambahan yang terkait sudah dipanggil. 8 diantaranya sudah memenuhi panggilan, sementara 3 saksi tambahan lainnya mangkir dalam panggilan pihak kejaksaan. Kasus pengadaan tempat pembuangan akhir Desa Dokan yang dianggarkan sejak tahun 2015 hingga 2017 ini mengakibatkan sedikitnya 1,7 miliar rupiah kerugian negara. Hingga saat ini 2 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka, yakni BK yang merupakan PPK dalam kasus pengadaan lahan TPA dan R yang merupakan ahli studi kelayakan pada kasus korupsi pengadaan TPA. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap pengedar narkoba di kawasan pesisir Belawan. Selain mengamankan seorang pelaku yang merupakan ibu rumah tangga, petugas menyita barang bukti seberat 4,3 gram narkoba jenis sabu siap edar. Tersangka pengedar narkoba ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan di kediamannya di kawasan Jalan Selebas, Gang 10 Palu, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksi menjalankan bisnis haramnya di kawasan pesisir Belawan ini, pelaku yang merupakan ibu rumah tangga ini tak berkutik saat digelandang petugas ke Polres Pelabuhan Belawan beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 4,3 gram. Berbagai cara para bandar dan pengedar untuk menjual narkoba yang selalu memanfaatkan tempat tinggal lebih dari 2 dan tidak menetap yang telah diketahui petugas kepolisian dan terus berkoordinasi dengan BNN Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengatakan penangkapan pelaku berdasarkan laporan warga yang resah. Pelaku diduga meneruskan pekerjaan suaminya yang mengedarkan sabu dan telah ditangkap beberapa bulan lalu. Sebelum kita melaksanakan penindakan, kita pertama melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi yang kita terima. Ternyata setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata benar sehingga langsung kita lakukan penindakan. Sebelum tertangkapnya Rosnika, suaminya juga sudah berhasil ditangkap dan saat ini lagi menjalani hukuman di rutan. Atas perbuatannya, ibu rumah tangga yang telah mempunyai 1 anak ini akan menyusul sang suami mendekam di sel tahanan. Pelaku melanggar pasal 112 dan 114 ayat 1, yang mana terancam hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, tersangka penganiaya tetangga hingga tewas di Tapanuli Selatan akhirnya menyerahkan diri kepada petugas kepolisian setelah sebelumnya sempat melarikan diri. 2
Tersangka RS 40 tahun, warga dusun Janji Matogu, Kelurahan Pardemuan, Kecamatan Angkola Selatan, akhirnya menyerahkan diri kepada petugas Reskrim Polres Tapanuli Selatan. Tersangka RS sempat melarikan diri dengan tujuan Medan untuk menghindari kejaran petugas. Namun atas inisiatif keluarga yang membujuk, akhirnya tersangka mau menyerahkan diri ke petugas. Tersangka RS yang sudah sampai di kota Tarutung dalam pelariannya meminta petugas untuk menjemputnya. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Samaradana LH menyampaikan, kasus ini berawal saat tersangka RS memaki anak tetangganya, Liza Hanum Pohan 32 tahun, dengan menyebut mata kero atau mata celong. Tidak terima anak kandungnya dihina, korban Liza Hanum Pohan kemudian mendatangi tersangka RS hingga terjadi pertengkaran hebat. Dalam pertengkaran ini, tersangka RS kemudian memukul kepala korban berulang kali dengan kayu broti hingga kepala korban mengalami luka serius, sehingga korban meninggal dunia seketika di tempat kejadian, sementara tersangka RS langsung melarikan diri. Untuk tersangka memang setelah melakukan pembunuhan dia melarikan diri, yang pertama ke Dolok Sanggul, kemudian terakhir di Tapanuli Utara di Tarutung, baru kemudian karena dicari oleh penyidik sehingga tersangka menyerahkan diri di Tarutung. Kemudian kami jemput di sana. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mempersiapkan stimulus untuk sektor-sektor produktif pada fokus anggaran COVID-19 tahap 2. Langkah tersebut ditempuh untuk menekan angka penduduk miskin di Sumatera Utara yang makin bertambah karena pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dalam beberapa bulan terakhir meningkat menjadi 1,28 juta jiwa. Jumlah itu setara dengan 8,75% dari 14,5 juta penduduk di wilayah ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengakui peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, terutama pandemi COVID-19. Dia menyebutkan pandemi COVID-19 ini membuat sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Akibatnya, tak sedikit warga yang berpenghasilan rendah terjebak di bawah garis kemiskinan. Untuk menekan angka penduduk miskin, dalam refocusing anggaran COVID-19 tahap 2, Pemprov Sumatera Utara menyiapkan stimulus untuk di sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Adapun refocusing anggaran APBD tahap 2 itu, dari total senilai 500 miliar rupiah, sebagian besar akan digunakan untuk stimulus sektor produktif masyarakat. Sebelumnya pada refocusing APBD tahap pertama lalu, sebagian besar dana difokuskan untuk bidang kesehatan dan jaring pengamanan sosial. Produktif itu pertanian, peternakan, enggak. Di dalam dana refocusing itu kan ada 3, satu kesehatan, yaitu jaring pengaman sosial. Yang ketiga adalah stimulus. Nah, yang pertama itu kemarin kan 300 miliar difokuskan kepada GPS. Nah, sekarang mungkin kita beralih ke produktif, yaitu pertanian, peternakan, perikanan. Contohnya mungkin akan memberi bantuan atau gimana bentuknya, Pak? Ya, stimulus itu kan bantuan yang sifatnya produktif. Dalam upaya penanganan COVID-19, Pemprov Sumatera Utara merefocusing anggaran sedikitnya 1,5 triliun rupiah dibagi dalam 3 tahap, masing-masing senilai 500 miliar rupiah. Tahap pertama mulai April hingga Juni 2020 sudah rampung, dan saat ini masuk dalam tahap kedua hingga September mendatang.
Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pada kuartal ketiga dan keempat 2020. Menko Perekonomian menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk meredam kontraksi perekonomian akibat efek domino pandemi COVID-19. Pemerintah akan melakukan langkah extraordinary guna mendorong pemulihan ekonomi nasional pada kuartal ketiga 2020. Salah satunya dengan belanja secara besar-besaran untuk meningkatkan permintaan dalam negeri dan menggerakkan dunia usaha untuk berinvestasi. Hal ini dilakukan untuk meredam kontraksi perekonomian akibat efek domino pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam pernyataan secara virtual di Jakarta Senin 27 Juli mengatakan, pemerintah akan menambah alokasi bantuan ke daerah-daerah guna mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian pinjaman ke daerah dan penempatan dana ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). Jadi countercyclical itu intinya adalah ketika ekonomi membaik, defisit kita pun akan kita turunkan. Tapi ketika terdapat tekanan di ekonomi yang ditunjukkan dari pertumbuhan, disinilah peran pemerintah dibutuhkan. Dengan demikian memang ekonomi ini butuh suntikan, butuh stimulus dari pemerintah yang ditunjukkan nanti dari pelebaran defisit yang saat ini kita memakai angka 6,34. Kondisi market seperti apa, baik yang global maupun domestik, itu akan selalu jadi perhatian, jadi bahan pertimbangan kita. Penempatan dana ini merupakan kelanjutan dari program penempatan uang negara yang sebelumnya telah dilakukan kepada Bank BUMN sebesar 30 triliun rupiah pada 25 Juni 2020. Kebijakan tersebut kemudian diperluas dengan penyediaan pembiayaan dan penempatan dana senilai 20 triliun rupiah di BPD, dengan tahap awal penyaluran 11,5 triliun rupiah. Dukungan Bank Pembangunan Daerah dinilai sangat penting karena berhubungan erat dengan pelaku UMKM di daerah. Saat ini, pemerintah telah menyusun 3 kebijakan di bidang perekonomian. Pertama, program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Kedua, program exit strategi untuk membuka perekonomian secara bertahap menuju tatanan adaptasi kebiasaan baru. Dan ketiga, adalah riset dan transformasi ekonomi guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Dari Jakarta, Sugiharto Purnama, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Kina Sutia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.